patokan kita adalah di manakah kebaikan itu? Kebaikan itu adalah kita menjalani semuanya sesuai petunjuk Allah. Baik itu nikmat maupun musibah. Maka dalam soal nikmat atau musibah disebut baik, itu bukan wah dia baik orangnya makanya nikmat terus, enggak. Wah dia enggak baik makanya dapat musibah terus, bukan. Orang yang baik itu yang kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat musibah bersabar. Jadi kebaikannya bukan pada keadaan, tapi sikapnya kepada keadaan itu. Sikapnya syukur, sikapnya sabar. Maka demikian pula ketika kita menjalani kehidupan, dihadapkan pada takdir dan pilihan-pilihan yang tidak mudah, atau persoalan-persoalan yang pelik, syifanya, penyembuhnya itu Quran. Kenapa Quran? Karena Quran punya cerita tentang semua model masalah kita yang sudah dilewati oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, dari para nabi, para rasul, dan orang-orang yang beserta mereka. Masalah kita misalnya, seberat-beratnya orang sakit, itu di Quran ada cerita orang yang lebih sakit daripada sakitnya kita. Namanya Ayub alaihissalam. Maka kita bisa menyusuri kisah Ayub, baca tafsirnya, kemudian mengambil iktibar bagaimana dia menghadapi masalah. Seribet-ribetnya ninggalin pekerjaan yang berat yang kita lakukan. Ada cerita tentang Yunus alaihissalam yang ketika meninggalkan tugasnya yang memang susah dan pelik itu, dia pergi, dia dilempar dari kapal, dia ditelan ikan yang menelan dia ditelan ikan yang lebih besar. Masalah menjadi tambah rumit seperti yang dialami Yunus. Kita punya cermin di situ. Seribet-ribetnya kita menjadi pemimpin, lebih pelik lagi masalah yang dihadapi Musa alaihissalam. Musuhnya Fir'aun yang perkasa, anak buahnya Bani Israel yang brengsek. Dia sendiri punya kelemahan-kelemahan yang harus dia atasi. Sebaik-baiknya kita menjaga kehormatan dan harga diri, lalu difitnah, ada yang lebih berat lagi kasusnya, namanya Maryam. Sekaya-kayanya kita diberi oleh Allah berbagai macam kelimpahan, masih ada Sulaiman dan lain sebagainya. Jadi satu syifa yang paling kuat itu adalah Quran. Makanya kemudian orang mengutip syairnya Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, dijadikan senandung di Jawa, Tombo Ati. Tombo Ati itu 5. Yang pertama baca Quran dengan maknanya, bertadabbur. Yang kedua qiyamul lail. Yang ketiga zikir malam yang panjang. Yang keempat lapar berupa puasa. Yang kelima berkumpul dengan orang-orang saleh. Nah yang kelima ini juga penting. Kita kalau berkumpul dengan orang soleh, itu kita ketemu frekuensi yang nyaman untuk hati kita. Wah, masalahku belum ada apa-apanya dibanding beliau, tapi beliau itu kok santai aja. Wah, ibadahku gak ada apa-apanya sama beliau, tapi beliau itu enteng saja. Inspirasi dari mereka, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini bisa kita tempuh ikhtiar-ikhtiar semacam ini. Demikian.